Ayo kenapa? Karena lebih berasa di rumah gitu, Pak. Oh, berasa di rumah Nggak ya? terlalu formal gitu Nggak terlalu datangnya harus formal? formal, nunggu dulu atau kan kalau di sini Oh, enak bisa sambil ngobrol santai-santai di. oh, Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sahabat Pojok 4, melanjutkan yang sudah-sudah di podcast kita di Pojok 4. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Malang dan sudah selesai. Beliau namanya adalah Ananda Fares Rizal Baharudin. Mungkin enaknya dipanggil Mas Faris. Iya, boleh, Pak. Boleh. Oke. Mas Faris gitu ya. Iya. Oke. Kita kasih kesempatan Mas Faris untuk memperkenalkan diri pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fares Rizal Baharudin. Saya mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malang. Kebetulan saya juga mengambil jurusan di ilmu pemerintahan. Seperti itu, Pak. Makanya topik diskusi kita bukan diskusi lah, ngobrol ya. Iya. Ngobrol. Oke. Ngobrol sebetulnya di Golkar ada pertanyaan besar Mas Faris, bahwa kita ingin tahu sebetulnya tingkat partisipasi generasi muda. Ya, kalau kita golongkan generasi muda, kebetulan hari ini yang mewakili Mas Faris dari mahasiswa, politik itu seperti apa sih sebetulnya untuk kelompok teman-teman yang masih di generasi muda? Menurut saya ya, Pak, Hmm, pandangan saya tuh politik itu sebenarnya bagus ya. Politik itu sebenarnya merupakan seni sih menurut saya, Pak. hmm, hmm. Kenapa? Karena politik itu, dimanapun kita berada pun kita berpolitik, seperti itu, Pak. Sesimpel misalkan di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun kita berada, sebenarnya politik itu tanpa kita sadari maupun kita sadari itu sebenarnya ada, Pak. Wah gitu ya. Iya, jadi kemudian terus untuk politik bernegara seperti ya, Pak. Untuk politik bernegara itu bagus untuk membangun sebuah negara menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih beradab lagi, menjadi negara yang terus berkembang dari tahun ke tahunnya seperti itu, Oke. Pak. Jadi hasilnya adalah kebijakan. Iya, betul. Karena dengan keputusan-keputusan politik akhirnya muncul kebijakan. Betul. Salah satunya misalkan muncullah yang namanya SIM gitu ya. Iya, Kemudian ketika anak sekolah harus ada beberapa syarat-syarat yang mengatur kan begitu. Ketika tidak ada politik, ketika tidak ada kebijakan yang mengatur di masyarakat, akhirnya apa? Hukum alam kan gitu ya. betul. Oke, Mas Faris, menurut Mas Faris, kira-kira generasi muda harus melek nggak? Tentu, Pak, harus Harus ya? melek. Harus Karena melek. menurut saya ya, Pak, Hmm, kalau kita berpolitik itu kan untuk membangun yang tadi saya bilang, membangun bangsa ini. hmm, Kalau kita harus melek dari generasi milenial, hmm, itu kan aspeknya nanti jangka panjang ya, Pak, yang merasakan juga pembangunannya atau merasakan dampak positifnya itu anak cucu kita juga, Pak. hmm. Jadi kalau kita nggak melek dari sekarang, bagaimana negara kita itu bisa berkembang gitu, Pak. Apalagi kalau anak muda di Indonesia ini nggak nggak aware atau nggak sadar akan politik itu penting bagi bangsa seperti itu, Pak. Jadi nggak ada istilah keputusan pemerintah A, B, C, D ngikut. Enggak, Nah, kan oke. itu harus dikaji dulu, Pak, Harus mungkin. dikaji dulu ya. Kita harus kritis gitu, Pak, Oke. nggak boleh menelan mentah-mentah apa yang didapat informasi, apalagi di media sosial seperti itu, Pak. Ketika keputusan nggak cocok dengan di hati, nyesel kan gitu ya. Iya, betul. Artinya partisipasi politik nanti untuk pemilu tahun 2024, untuk sarannya untuk generasi muda, Saran milenial, tentu kalau harus ke bilik. iya, Oke. tentu dong, Pak. Oke. Kita harus milih, Oke. karena pilihan kita juga akan menentukan bangsa kita kan nantinya ke depan siapa pemimpinnya, Oke. siapa pemimpin daerahnya, Oke. pemimpin negaranya, seperti itu, Oke. Pak. Ada pemimpin nasional, ya toh? Ada pemimpin nanti di tingkat kabupaten kota, gitu ya, ada Iya, tingkat provinsi. Artinya dengan peran serta generasi muda bahwa kita ini ikut bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, dengan pemilu tahun 2024 dengan 5 kartu suara, kira-kira di pikiran milenial ribet nggak? Ada pilpres, kemudian milih anggota DPD, kemudian milih anggota DPR,
kabupaten, kota, provinsi, RI, bingung nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih enggak, Pak. Enggak Justru ya? itu malah seru sih, Pak. Oh, oke. Karena jadinya kita berkontestasinya langsung banyak kan gitu. Terus Oke. kita juga bisa mempelajari banyak orang juga, seperti di DPR siapa atau presidennya siapa, banyak hal yang bisa kita pelajarin sih Pak menurut saya. Oke. Ketika kampanye, yang menarik di kacamata milenial. Contoh nih ya, kalau DPRD di kabupaten kota itu dari 18 partai. Itu masing-masing kan jumlahnya sesuai dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Contoh di satu kecamatan di Kota Malang itu ada calon legislatif 180 di satu kecamatan, satu dapil. Kira-kira yang menarik di kacamata milenial, yang cantik, yang kelihatan berprestasi, yang populer, atau yang memang kelihatan bisa menyerap aspirasi masyarakat. Menurut saya yang Oke. bisa beraspirasi sih Pak. Oke, Kemudian yang penting ada karakternya Pak, branding karakternya. branding karakter. Sehingga beda. Jadi kalau misalkan ada berapa banyak calon, Mhm. dia menonjol sendiri gitu Pak. Oke. Jadi ada benar-benar karakternya. Tahunya dari mana? Dari brandingan dia sebagai paslon itu waktu kampanye seperti itu Pak. Kampanye lewat media, ketemu langsung, atau memang lewat forum-forum diskusi, atau memang door to door ketemu langsung, Mas Faris, apa kabar?" gitu, "Saya Rudi, perkenalkan," gitu. Atau cukup lihat dari gambar misalkan, kan gitu ya, popularitasnya, atau memang lewat forum-forum sehingga kita tahu, oh memang orangnya capable. Untuk sekarang mungkin menggunakan media sosial sih Pak penting untuk branding image-nya. Awal. Iya, Oke. awalnya. Terus? Branding image-nya dari sosial media, Mhm. kemudian turun langsung ke masyarakat dengan branding, image-nya dia itu yang seperti di media sosial, baru turun lagi ke yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi, seperti itu sampai ke door to door mungkin juga bisa seperti itu sih, Pak. Oke, oke. Saya minta satu masukan aja. Di kacamata milenial, sekali lagi ya, yang terakhir. Yang ideal sebetulnya yang bagaimana itu? Calon legislatif, kan udah lama di Malang ya? Iya. Di Malang. Dengan kondisi problematika di Malang, kira-kira calon legislatif, boleh saya sebut ya? Udah, nggak boleh lah. Nanti kalau gender nanti terlalu parsial, nggak boleh. Kira-kira idealnya bagaimana lah? Legislatif yang cocok di Malang. Tadi kan acceptable, capable kan gitu salah satunya. Di luar itu contohnya. Di luar itu contohnya ya, Pak, eee, seseorang yang dapat menerima banyak perbedaan, menerima banyak masukan dari semua orang, dari semua golongan, Oke. kemudian memfiltrasinya untuk sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih baik, Pak, seperti itu. Terus untuk, orangnya itu semoga bisa, memberikan generasi muda ini semacam lapangan-lapangan untuk berkreasi gitu, Pak. Karena sebagai milenial juga kan banyak ide-ide gitu, Pak, yang butuh disalurkan. Daripada hanya rebahan, hanya diam saja, lebih baik kalau bisa disalurkan ke hal yang positif atau bisa berprestasi dari, eee, hobinya tersebut kan jauh lebih baik gitu, Pak. Oke. Terus ketika menyalurkan aspirasi ya, kan kita ingin ngobrol dengan teman-teman legislatif. Nyamannya harus hadir di partai politik atau di gedung dewan, gedung DPRD, di tempat tugasnya mereka. Nyaman ngobrolnya kira-kira. Ketika kita mau menyalurkan aspirasi nih, oh aku ke partai Golkar aja lah, ke kantornya misalnya, atau ke ruang fraksi misalkan. Kira-kira kelihatannya nyaman di mana ini? Kalau saya Hmm, lebih nyaman di partai politik, Pak. gitu ya? Iya, Ayo kenapa? karena lebih berasa di rumah gitu, Pak. Merasa di rumah Nggak ya? terlalu formal gitu Nggak datangnya terlalu harus formal. formal, nunggu dulu atau kan kalau di sini Oh. enak bisa sambil ngobrol santai-santai Oh gitu diskusi. ya. Kalau di gedung sana harus transit dulu gitu Iya ya, betul, ngisi Pak. daftar tamu. Betul. Sambil nunggu nggak bisa ngobrol sama yang lain gitu ya. Iya betul, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa, obrolan singkat dengan salah satu generasi muda, salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Malang, Mas Faris. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada beberapa pesan singkat menurut Mas Faris untuk generasi muda Indonesia. Untuk generasi muda Indonesia, tentunya kalian harus melek terhadap politik, melek juga terhadap apa saja yang dibawa oleh
paslon-paslon nantinya saat ingin berkontestasi sehingga pilihan kalian itu akan menentukan arah bangsa seperti itu, Pak. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu di obrolan kita di Pojok 4 dengan narasumber yang lain di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih, Pak. Oke.